komen, dan share, dan juga jangan lupa tekan loncengnya ya. Dah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak ya secara daring. Dalam tema pembahasan adalah membahas tentang kisi-kisi ujian semester 2. Oke, sebelum Bapak menyampaikan kisi-kisi ujian bahasa Indonesia semester 2, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah yaitu terkait dengan surat ya. Jadi surat ini Bapak akan jadikan sebagai tugas praktek ya. Sebagai tugas praktek, tugas menulis. Jadi bagi kalian yang belum sama sekali menyelesaikan surat mengerjakan tugas dua ini, yaitu menulis surat untuk guru dan menulis surat untuk orang tua atau ibu kalian ya. Jadi ini sudah ada sebanyak ini teman-teman ya. Nah, ini tebalnya sebanyak ini ya. Dan tentunya walaupun sebanyak ini ini masih banyak di antara kalian yang belum menyerahkan tugas ini ya. Jadi surat ini di konten terpisah nanti Bapak akan bacakan satu persatu ya. Bapak akan bacakan semua surat kalian ya. Baik itu yang tujuannya buat ibu kalian, termasuk buat Bapak secara pribadi, karena ini adalah surat pribadi. Oke, jadi bagi kalian yang sudah mengumpulkan surat-surat ini yang sebanyak ini ya, surat yang sudah sebanyak ini ya. Nah, ini teman-teman kalian bisa lihat ya. Nah, ini banyaknya luar biasa ya. Oke, di lain waktu Bapak mungkin besok atau hari apa ya, Bapak akan bacakan isi dari surat yang sudah kalian kirim. Oke, baiklah anak-anak semuanya, untuk tidak memperpanjang waktu. Jadi kisi-kisi yang akan Bapak sampaikan terkait dengan tema-tema yang sudah pernah kita bahas di semester kedua. Yang pertama itu temanya adalah yaitu pantun ya, atau puisi lama. Yang kedua itu adalah fabel. Yang ketiga itu surat. Yang keempat itu buku fiksi dan buku non fiksi. Jadi yang pertama terkait dengan pantun yang harus kalian pelajari, yang harus kalian baca dan pahami. Yang pertama itu adalah pantun ya. Jadi pantun itu apa ya? Bentuknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, pengertiannya itu harus kalian pahami ya. Jadi kalian harus pahami itu. Kalau kalian tidak memahami apa itu pantun, ciri-ciri dari pantun, kalian tidak akan bisa menjawab soal-soal. Yang berikutnya yaitu syair. Ya, apa itu syair, apa itu ciri-ciri syair ya. Itu harus kalian baca dan kalian pahami ya. Pengertian penjelasan dari syair itu seperti apa. Pastinya syair itu akan sangat berbeda sekali dengan pantun ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga yang berikutnya yaitu gurindam ya. Gurindam, syair, pantun ya, itu sama. Kalian yang akan kalian pahami itu adalah ciri-cirinya ya, penjelasannya atau pengertiannya, bentuknya seperti apa, itu harus kalian pahami ya. Jadi itu untuk tema pertama ya. Terus ya, pantun itu ya ada mungkin pantun itu ada jenisnya, ada pantun nasihat, pantun agama, pantun budaya. Jadi kalian harus bisa memahami masing-masing dari isi pantun ya, termasuk syair, termasuk juga gurindam. Jadi isi dari pantun, syair, gurindam itu pun harus kalian pahami. Jika itu nanti diminta di dalam soal. Oke, kita beralih kepada tema berikutnya yaitu fabel.
Oke, bagi kalian yang sudah sangat paham fabel itu apa ya, ya ini akan sangat mudah sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak buat. Ya, apakah itu fabel ya? Terus unsur-unsur fabel kalian harus tahu dan kalian harus pahami dan kalian harus baca itu nak ya. Apa saja unsur fabel ya? Sebelumnya Bapak sudah pernah jelaskan kepada kalian semuanya. Salah satunya diantaranya adalah tema ya, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, amanat ya. Unsur-unsur yang Bapak sampaikan tadi benar-benar harus kalian pahami satu persatu ya. Tema itu apa ya. Jadi kalau nanti ada teks di dalam soal yang sudah Bapak buat ya, kalian harus bisa membaca dan memahami ya, jika yang diminta itu tema ya. Jadi kalian harus baca dulu ceritanya, baru kalian memahami isinya dan kalian bisa menjawab temanya. Terus terkait dengan latar, latar itu ya sebelumnya sudah pernah Bapak sampaikan, latar itu ada tiga, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jadi di dalam cerita fabel tiga hal itu ada nak. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan mana yang latar tempat, mana yang latar waktu, dan mana yang latar suasana. Terus yang berikutnya terkait dengan tokoh, tokoh itu apa? Kalian harus tahu. Ya, kalau di dalam fabel biasanya tokoh yang berperan itu seperti kucing, tikus, ya, beruang dan lain-lain sebagainya. Ya, terkait dengan tokoh, tokoh itu memiliki karakter. Jadi karakter itu adalah sifat ya. Ya, jadi karakter itu pun dibagi lagi. Nah, kalian harus tahu karakter antagonis, protagonis, tritagonis ya. Jadi mana yang antagonis ya atau yang jahat kalian harus tahu. Jadi kalian harus baca dulu ya. Ya, tokoh itu sedang melakukan apa. Terus protagonis itu adalah tokoh yang baik. Kalian harus baca dan kalian harus pahami ya. Jadi kalian harus jeli. Tritagonis itu adalah tokoh ketiga atau penengah. Nah, terus terkait dengan alur ya, alur ini kan jalan cerita. Jika nanti yang diminta itu adalah alur ya, kalian harus bisa membedakan mana yang alur maju, mana yang alur mundur, mana yang alur campuran. Jadi sangat mudah sekali. Intinya adalah kalau kalian dari kemarin-kemarin kalian banyak membaca, Bapak yakin kalian akan mudah menjawab soal-soal yang sudah Bapak tulis. Terus yang berikutnya ya, terkait dengan tema ketiga itu adalah surat ya. Nah, surat yang kalian tulis seperti ini. Ya, ini isinya belum Bapak baca. Bapak nggak tahu juga ya, ini isinya kalian lihat di Google ya, atau ini hasil dari sini kalian masing-masing ya. Kalau dari sini berarti kalian menulisnya pakai hati, nah ya, pakai hati. Tapi kalau kalian menulis dari apa yang kalian lihat dari contekan yang ada di Google, yang ada di buku ya, berarti kalian kemampuan untuk mengasah ini kalian ya itu belum ini ya. Jadi ini harus diasah, harus dilatih ya semampu kalian sehingga kalian bisa merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang utuh dan bisa dikomunikasikan ya kepada orang yang membaca, termasuk Bapak. Ini belum Bapak baca. Jadi terkait surat ya, kalian harus pahami apa itu surat pribadi, apa itu surat di dinas. Ya. Terus yang berikutnya kalian harus mengetahui ya struktur dari surat pribadi dan surat dinas. Karena struktur surat pribadi dan surat dinas itu ya berbeda, namun ya ada juga kesamaannya. Strukturnya berbeda namun ada kesamaan. Ya.
Jadi terkait dengan surat ini, komponen unsur-unsur itu, posisi dan penempatannya, benar-benar kalian harus memahami dan mengetahui ya. Jadi kalau kalian tidak pernah lihat dan kalian tidak pernah membaca, ya kalian tidak akan tahu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan nanti. Jadi itu terkait dengan terkait dengan tema surat ya, surat dinas dan surat pribadi. Untuk tema terakhir ya, buku fiksi dan buku non fiksi. Jadi di dalam buku fiksi dan buku non fiksi, kalian harus bisa membedakan kedua buku itu. Buku fiksi itu apa, buku non fiksi itu seperti apa. Ya, sebelumnya Bapak sudah pernah memberitahu kalian ya atau mencontohkan pada kalian nih, contoh seperti ini ya. Ini adalah buku non fiksi ya. Judulnya Penjas Orkes ini kelas 4 SD ya. Mana yang buku fiksi? Yaitu buku kumpulan cerpen ya, novel dan lain sebagainya. Itu adalah buku fiksi. Jadi kedua buku itu dilahirkan dengan cara yang berbeda ya. Ada dengan cara berimajinasi, ada dengan cara menggunakan literasi, sumber-sumber yang lain melalui penelitian, melalui wawancara dan lain-lain. Ya, terus yang berikutnya, kalian harus tahu unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non fiksi. Ya, di dalam buku fiksi itu ya pasti akan berbeda sekali dengan buku non fiksi. Di buku fiksi ini, nah ini adalah kumpulan cerpen, buku kumpulan cerpen ya, berarti ini adalah buku fiksi. Di dalam buku ini ya kita tidak temukan yang namanya daftar pustaka. Nah, saya tidak temukan daftar pustaka di sini ya. Yang ada malahan adalah, karena ini adalah kumpulan cerpen, yang ada itu adalah daftar nama atau biografi ya penulis, daftar nama para penulis dan identitasnya. Terus di sini juga Bapak lihat ya, di bagian awal ya, itu tidak ada seperti di buku non fiksi ya, ada sub judulnya. Ada babnya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 dan seterusnya. Ya, itu terkait dengan unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non fiksi. Oke, baiklah anakku semuanya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk kisi-kisi pelajaran bahasa Indonesia ya. Namun di samping itu kalian harus tetap membaca yang lain ya. Jadi itu adalah kewajiban kalian ya, untuk mencari tahu, memahami ya dari masing-masing tema, karena kita sudah masuk kurikulum 2013. Jadi kalian harus mencari tahu sendiri dan kalian harus ya mendalami ya setiap tema-tema yang sudah kita pelajari. Oke, baiklah anakku semuanya, mungkin itu yang bisa Pak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya ya, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mudah-mudahan kalian semuanya ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia lulus ya 100% tuntas, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ya, harapan Bapak sebagai guru berharap kalian untuk pelajaran bahasa Indonesia semester 2 ini tuntas semuanya ya, khususnya bagi kalian yang sudah mengerjakan tugas-tugas ya harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.